bacaan Al-Quran suratul Fatihah. Tentunya kita berharap pembacaan Fatihah tadi diterima dan segala hajat dan keinginan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Nasuhi, apa kabar Bang Nasuhi? Baik. Alhamdulillah udah sehat ya Bang Nasuhi ya. Luar biasa, Masya Allah. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Masya Allah. Ya sahabat ini mungkin tidak berpanjang-panjang dalam kesempatan malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 19:50. Berarti 10 menit ke depan sudah menunjukkan pukul 20.00. Begitu kepada narasumber kita Ibu Karni Nur Rohma, waktu dan tempat dipersilakan. To the point ya, Masya Allah. Masuk gak Bang suaranya? Cakep, cakep, suaranya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat HNI? Alhamdulillah. Luar biasa, harus terlibat. Allah. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Mau sukses. Awe. Mau sukses. Gasih dong. Caranya? Action. Semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Malam. Pagi lo Bu Suwardi. Alhamdulillah. Syukurillah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bu mentor kita, Bu Siti Khalifah, Pak mentor kita, Pak Jinurdin, sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salam kenal semua sahabat HNI yang hadir malam ini. Semoga bermanfaat ya. Ya tulisan di bawahnya angka 5. Salam kenal yang belum kenal, nama saya Karni Nur Rohma, ke LED, doakan supaya menginjak tangga LED. Amin. Semoga yang di room ini juga menyusul ya. Allahu Akbar. Pada malam kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang IIS, sukses di HNI. Siapa yang mau sukses di HNI? Awe. Emang kok nomor WA? IIS di HNI saya katakan itu sebagai formula ya. Formula kita sukses di HNI. Kalau kita pengen semangat, berarti kita perlu asupan ya. Yang pertama itu ikhlas. Seperti yang dikatakan dalam Quran, surat Al-Ikhlas. Hanya itu menunjukkan kita kepada keesaan Allah ya. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau ikhlas di HNI, ialah ketika kita ikhlas mengerjakan, menjalankan, mensiarkan Aman iya. produk HNI ya Bu. Nomor Sudahkah ikhlas ibu-ibu di sini? Masih semangat Kak? 38. Semua sudah memasuki ya. Yang pertama ikhlasnya. Yang kedua itu istiqomah. Istiqomah di sini Bu, bukan kerja besar dalam sekali, tetapi istiqomah menjalankan hal-hal kecil secara berterusan. Itu
Itu yang dikatakan istiqomah. Allah cinta sekali dengan orang yang istiqomah. Berarti kita mengerjakannya, tujuan kita untuk Allah ya Bu ya. Kalau kita mengajar secara bonus, mungkin keistiqomahan itu akan labil ya, kalau kata saya sih labil. Karena ketika kita mendapat bonus besar, semangat. Ketika bonusnya sedikit, mencli. Males kerja ya Bu, males bergerak ya. Istiqomah di HNI ya, kita itu harus mengerjakan hal-hal yang kecil secara berterusan dengan istiqomah. HNI bisnis Besar. HNI bisnis besar. Menjalankan hal-hal kecil secara berterusan dengan istiqomah. Setuju Bu? Pak? Setuju. Yang ketiga itu sabar. Sabar. Istainu bisobri wassalah. Ya, Allah sudah mengatakan itu ya. Kita harus mengerjakan dengan sabar dan sholat. Sama juga di HNI, Bu. Kalau kita tidak sabar, pastinya kalau tidak sabar gimana tuh, Bu? Tidak akan menuju ke kesuksesan tentunya, karena sukses di HNI ini kan suka proses ya. Setuju Bu, Pak? Setuju. Suka proses. Jadi kalau yang mengerjakan secara instan-instan, gimana tuh? Kayak mie instan. Tapi di HNI kita dilatih untuk sabar. Menghadapi orang, sabar. Ketika PCA Bu ditolak, ya udah. Karena tujuan kita untuk siar ya. Di sini tuh di HNI itu ada nilai dakwahnya Bu. Setuju? Dakwah melalui produk. Ya ibu-ibu, bapak-bapak. Pada diem aja nih. Semangat, semangat. Semangat ya Pak Wi. Ya Bu Karni. Ya, salam Bude. Masya Allah Bude. Yakin ya Bude Mas, semangat. Semangat ini kami. Masya Allah Bu Surati. Tetap semangat. Bisa kopdar enak nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jadikan ikhlas, istiqomah, sabar ini formula kita untuk sukses di HNI. Kita jalankan walaupun baru satu tingkat. Pengen ke tingkat yang selanjutnya berarti kita pengen memajukan ya. Lebih ditingkatkan lagi keikhlasannya. Jangan hitung-hitungan Bu kalau untuk Allah ya. Kalau hitung-hitungan nanti Allah kasihnya juga hitung-hitungan Bu. Gimana? Kalau berhitungnya cara Allah, kita nggak bisa nandingin. Tapi kalau kita hitung-hitungan ya, sama orang mungkin akan jatuhnya sakit hati ya. Iya, terima kasih. Gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ikhlas, istiqomah, sabar di HNI itu Bu. Jadi perlu keikhlasan, keistiqomahan, dan kesabaran. Insya Allah kita sukses di HNI. Amin. Ketika kita menjalankan yang tiga itu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Bu mentor kita, silakan. Itu ya ibu-ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas, sampai kagak kebagian mau nanya. Baik, sahabat TNI, sebenarnya untuk Zoom ini adalah kebiasaan. Sesuatu yang harus kita biasakan, sesuatu yang harus kita masifkan, karena dengan Zoom ini kita bisa berbagi dengan mitra-mitra kita yang ada nun jauh di sana. Jadi kalau kata Pak Khalid, kebiasaan kita itu baru bisa belajar buat diri kita. Tapi kita belum biasa mengajarkan ilmu kepada orang lain.
Nah, melalui media Zoom ini, mari sama-sama yuk kita belajar. Kita memantaskan diri kita sebagai seorang leader, terlebih teman-teman yang sudah mempunyai pangkat eksekutif direktur tentunya sudah mempunyai banyak mitra, dan ini yang harus teman-teman adopsi sehingga nanti ke depannya untuk langkah-langkah sukses di HNI adalah sebagian besar, kalau kata Pak Awi itu sukses di HNI itu jantungnya home sharing. Nah, walaupun home sharing sekarang luar biasa. Dulu kalau zamannya sebelum ada Zoom, itu home sharing kalau mau offline susah banget. Kadang-kadang kita ketemu mitra, adanya hari ini, mitranya bisanya Hari Ono. Mentornya bisanya Hari Ono, mitranya besoknya Hari Ononya lagi. Nggak ketemu-temu, tapi dengan media Zoom ini, Masya Allah luar biasa. Makanya kepada teman-teman, sekali lagi, yuk kita biasain apapun, alasannya kalau memang ada link Zoom, klik aja. Untuk urusan materi yang pernah kita dengar, materi yang pernah kita tahu, itu mah udah biasa. Tapi setiap kita Zoom pasti ada sesuatu yang baru. Setiap kita belajar itu pasti Allah berikan sesuatu yang baru. Walaupun materinya itu aja, tapi pasti ada yang terbaru. Karena apa? Karena memang semua leader-leader di HNI itu akan senantiasa mengupgrade dirinya dengan sesuatu yang baru. Kayak misalnya hari ini ada launching produk baru, EGM dari gula aren ya. Beberapa waktu yang lalu, nah tuh udah ada tuh Mikarni tuh EGM dari gula aren. Waduh, Pak Awi udah habis segelas. Masya Allah, luar biasa. Jadi Pak Awi ini kalau setiap produk baru pasti dia dapat duluan nyobain. Karena Umi Karni kalau ada produk baru nggak ada di BC, dicari ke BC yang lain. Luar biasa, pokoknya is the best, selalu number one pokoknya Umi Karni. Gimana caranya, yang penting dapat tuh produk baru. Karena memang kekuatan di HNI itu P yang pertama. Ketika kita belum pakai, kita nggak bisa cerita apa-apa. Tapi ketika kita sudah pakai, nah itu kekuatan kita. Kekuatan seluruh agen-agen HNI, ketika kita sudah memakai produknya, kita sudah rasakan manfaatnya, kita cerita kepada orang dengan sebanyak-banyaknya, pakai secukupnya, cerita sebanyak-banyaknya, cerita manfaatnya, cerita rasanya, cerita kualitasnya, cerita harganya. Bila dibandingkan dengan produk sejenis, pasti HNI pasti lebih murah, dan pasti murah banget seperti itu. Jadi teman-teman, sahabat HNI semua, para agen HNI, jangan ragu-ragu untuk mencoba, karena dengan kekuatan mencoba, otomatis kita sudah tahu rasanya dan kita bisa bercerita pada orang lain. Mungkin sebelum dilanjut kepada Bu Mentor, ada dari agen-agen HNI yang mau bertanya, kami persilakan. Alhamdulillah sudah hadir 32 orang. Ini kalau 32 ini kalau dijadiin memori, Masya Allah luar biasa, ngebut bener ini. Memori 4 aja udah ngebut, apalagi 32 orang, luar biasa. Memang kekuatan kita itu, kita saling memberikan sesuatu kebaikan-kebaikan kepada seluruh agen-agen HNI. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Pak Awi boleh? Mau nambahin? Ya. Silakan Pak Awi. Apa kabar Pak Awi? Alhamdulillah, luar biasa, harus baik Allah Akbar. Bu Swati sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Awi, sehat Pak Awi. Sehat, Darni. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama di Zoom ini. Mudah-mudahan semua jadi manfaat ya, dengan apa yang disampaikan oleh leader kita Ibu Karni Rohmah dengan konsep IIS ya, ikhlas, istiqomah, modal dasar kita untuk bisa sukses di HNI ya. Yang pertama dikatakan ikhlas ya. Jadi kita melakukan sesuatu ikhlas ya. Artinya jadikan lelahmu jadi lillah
Ya, insya Allah apapun yang kita lakukan di HNI, kalau kita lakukan hal itu enjoy aja. Ya, ditolak enjoy. Diterima apalagi lebih nikmat ya. Artinya pada saat kita melakukan bisnis ini dengan dijalankan dengan keikhlasan yang penuh, ya, insya Allah semua berjalan dengan baik. Ya. Itu ikhlas yang paling utama. Yang kedua istiqomah. Ya, istiqomah itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Ya, continue ya. Perjalanan dari Jakarta Bandung diawali dengan langkah 1. Ya. Dilanjutkan langkah kedua, ketiga, istiqomah aja, nyampe kok. Di bisnis kita ini seperti kita dalam barisan loket. Ya, pada saat kita istiqomah di barisan, ya, insya Allah nyampe juga, ya, walaupun langkahnya selangkah gitu, langkahnya pelan gitu, namun istiqomah nyampe juga ke loket, ya. Alhamdulillah dalam perjalanan saya ini jalan 2 tahun nih, mau 2 tahun ini nih, ya, alhamdulillah awalnya saya AB, akhirnya istiqomah dengan melakukan, bukan istiqomah diem. Artinya bukan diem istiqomah gitu, tapi melakukan action. Ya, action akhirnya terus akhirnya nyampe ke level kedua, manajer. Ya. Dari manajer terus langkah sampai senior manajer. Setelah terus sampai juga alhamdulillah manajer. Insya Allah ya bulan depan eksekutif direktur. Amin amin ya rabbal alamin. Doakan ya. Artinya istiqomah aja, istiqomah action. Ya, di HNI tidak dibutuhkan orang yang pandai. Artinya istiqomah melakukan terus aja nyampe. Ya, siapapun orangnya, nenek-nenek gitu. Nenek-nenek jalan dari Jakarta Bogor, capek dia istirahat. Jalan lagi. Capek istirahat, jalan lagi, nyampe ke Bogor. Gitu. Artinya continue istiqomah ya, istiqomah ya. Yang ketiga yaitu sabar ya. Sabar di sini bukan hanya diam juga. Iya, orang dipukulin sabar diam kan. Artinya sabar melakukan dengan sabar diam artinya melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Melakukan sesuatu yang lebih baik, mencari solusi dalam beraktivitas di bisnis HNI ini ya. Artinya berjalan dengan ada strategi-strategi yang kita miliki yang sudah perusahaan berikan strategi-strateginya, maka kita ikuti nih ya. Ya, setelah strategi kita lakukan ternyata ada sesuatu yang belum nyampe gitu. Maka kita harus nyari solusi apa nih untuk mencapai strategi kita ya. Jadi dengan adanya fondasi ya, ikhlas ya, istiqomah, sabar, jadikan itu modal diri kita untuk bisa sukses di HNI. Siapapun bisa, siapapun pasti sukses ya, karena kesuksesan adalah suatu kepastian ya. Insya Allah semua bisa sukses bersama, penuh dengan keberkahan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, salam sukses. Semangat. HNI Sukses, sukses. Siapa yang mau sukses? Akhir. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Nahrawi yang begitu semangatnya menyampaikan materi. Luar biasa. Pak Awi ini pangkatnya saat ini sudah eksekutif manajer. Sebentar lagi direktur dia. Masya Allah luar biasa. Doain teman-teman mudah-mudahan Agustus ini, akhir Agustus Pak Ewi mau loncat langsung ED dan dia berencana
apa namanya, mau langsung LED. Luar biasa ya. Mantap. Mudah-mudahan Luar kalau kabul segala hajat dan cita-citanya. Amin. Sebelum materi Amin. kepada Bu Mentor, ini ada cuplikan video yang sama-sama kita saksikan, sahabat. Nah, sahabat ya. Ingat ya, besok lagi kalau udah selesai makan taruh meja. Ya, langsung gitu. tiduran. Siapa lagi tuh? Masya Allah. Capek ya. Tadi. Aduh. Bentar ya sahabat ya. Aduh. Poin-poinnya ditulis ya. Bisa buka open mic, nggak usah open mic. Dan segera kursus belajar mandiri bahasa Inggris Eksklusif 3 teknik eksklusif untuk membuat Jangan lupa poinnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang merenung. Dari ketinggian saya melihat ke bawah. Dari ketinggian ini saya melihat semuanya nampak kecil. Mobil yang begitu banyak menjadi seperti mainan yang kecil. Bahkan gedung-gedung yang tinggi semuanya menjadi kecil. Begitu juga manusia-manusia, taman-taman, kebun-kebun, semua jadi kecil. Ketika saya sedang berada di atas. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kamu semua? Ketika kita berada di bawah, maka mobil itu nampaknya besar sekali. Gedung rasanya tinggi sekali. Taman rasanya luas sekali. Tapi ketika saya di atas, semuanya berubah. Mindset saya berubah. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, maka dunia menjadi kecil. Mobil yang selama ini kita besar-besarkan menjadi kecil. Taman yang selama ini kita terlalu muliakan karena itu lambang kemewahan menjadi kecil. Bahkan gedung-gedung yang tadinya begitu hebat menjadi kecil. Artinya apa? Letakkan diri kita berada pada posisi yang tinggi dalam misi dan hidup kita. Dengan cara seperti itu, kita tidak minder melihat itu semuanya. Kebanyakan orang justru melihatnya dari bawah, yaitu melihat mobil di depan matanya begitu mewah, begitu besar. Rumah di depan matanya begitu mewah, begitu luhur. Kemudian gedung tinggi, begitu tinggi dan begitu agung. Tapi kita tidak melihat apabila kita meletakkan tinggi jiwa dan hati dan pikiran kita, maka sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Saya akan bagi 7 hal. 7 hal untuk melihat kehidupan. Kalau dari bawah, tangga pertama adalah manusia ingin mencari kepastian pendapatan. Sandang, pangan, papan, uang, gaji, tabungan. Itu di bawah. Ya, kemudian kalau kita naik lagi tangga ke atas, ingin liburan, ingin pertandingan, ingin perlombaan, intinya ingin perubahan. Naik tangga yang kedua. Kalau kita beruntung lagi, naik tangga ke atas. Anda ingin eksis, ingin diperhatikan, ingin dicintai, ingin dimuliakan,
dan ingin senantiasa tampil dan dihormati, dihargai. Naik tangga itu lagi yang keempat. Anda ingin cinta, Anda ingin keluarga, Anda ingin disayangi. Naik tangga lagi ke atas. Anda ingin karirnya berkembang, bisnisnya berkembang, apa saja pokoknya itu berkembang. Naik tangga lagi ke atas. Nomor 6. Anda ingin berbagi uang, berbagi rizki, berbagi sedekah, menolong kepada sesama. Tetapi ada tangga yang ketujuh yang kamu harus naik di tempat saya sedang berdiri ini, misalnya, yaitu tangga yang paling penting. Jawab, siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Disitulah ngerti bahwa diri kita ini adalah hambanya Allah. Hidup kita adalah semata untuk ibadah kepada Allah. Lihat ke bawah, rahmat bagi semesta alam. Paham maksud saya? Tapi kebanyakan manusia berangkatnya dari bawah. Kamu berangkatnya dari bawah. Hidup sibuk untuk mencari kepastian berapa uang yang dikumpulkan. Hidup sibuk untuk mencari tantangan, libur kemana, minggu ini, bulan ini, tahun depan. Pertandingan apalagi yang membuat hidup tidak lagi membosankan. Hidup menjadi sibuk eksistensi, berapa like yang saya kumpulkan. Kemudian tas apa yang paling mewah yang bisa saya perlihatkan. Mobil hebat apa yang bisa saya tunjukkan. Eksis, capek. Betul? Naik ke atas lagi, mana lagi nih yang bisa mencintai saya? Kelompok mana yang bisa menerima saya? Bayangkan hidup seperti itu. Kemudian naik lagi ke atas, maka Anda mulai berpikir kontribusi apa yang bisa diberikan. Tapi begitu kehilangan kepastian, Anda pensiun, kena tipu, uangnya habis, Anda langsung turun dari tempat tinggi ini, blok, jatuh ke bawah. Sakit kepala, betul? Kaki patah, hati patah, jiwa patah, ditinggal oleh mantan. Kemudian kok turun lagi ke bawah, kena fitnah, kemudian Instagramnya diblok, FB-nya diblok, kemudian kena fitnah, tidak lagi dihargai, jatuh turun ke bawah. Lihat turun ke bawah sana sakit. Paham? Tapi kalau kita berada dari atas, melihat ke bawah, cara berpikirnya berbeda. Apa itu? Cara berpikir berbeda, yaitu cara berpikir dari atas melihat ke bawah. Dari atas adalah kita paham siapa diri kita. Diri kita adalah hamba Allah. Diri kita adalah rahmat bagi semesta alam. Diri kita adalah mengabdi. Maka dari atas, lihat saya, turun ke bawah, membangun kontribusi, memberi kepada sesama. Turun ke bawah, otomatis karir kita berkembang, bisnis kita makin maju. Turun ke bawah, kita semakin eksis. Nggak perlu eksis dengan mobil mewah, tas mewah, mobil baru, rumah baru. Nggak perlu. Karena eksistensinya karena memberi, bukan memperoleh. Beda kan? Turun ke bawah, nggak perlu mencari-cari cintai saya. Justru orang datang mencintai Anda karena Anda suka memberi kontribusi. Turun ke bawah, Anda akan siap menghadapi tantangan. Setiap persoalan Anda akan hadapi karena semua hanyalah tantangan. Tapi kalau tidak, tantangan menjadi hambatan, tantangan menjadi tekanan, akibatnya baperan, tidak bisa move on. Turun ke bawah, baru Anda tentukan berapa pendapatan untuk mempertahankan ini. Berapa income yang diperlukan untuk mengumrohkan, menghajikan orang. Berapa miliar uang yang diperlukan untuk menolong orang-orang di bawah sana. Berapa rumah ngaji yang didirikan untuk membantu misi supaya manusia memahami arti kehidupan. Dampaknya berbeda. Yang dari bawah ke atas hanya maksimum 1 mobil, 2 mobil. Tapi kalau dari atas puluhan, ratusan, ribuan mobil. Itu pun masih belum cukup. Tetapi Anda merasa hatinya penuh kepuasan. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Supaya Anda mulai berpikir ulang. Mana lebih mudah sungguhnya untuk Anda? Berangkat dari bawah, naik 7 tangga ke atas. Atau dari atas, Anda turun ke bawah, melihat kehidupan.
Saya memilih meluncur, kemudian satu persatu didapatkan. Dengan cara meluncur, kontribusi pasti otomatis Anda lakukan. Eksistensi diri otomatis Anda peroleh. Cinta itu pun insya Allah mudah didapatkan. Tantangan tidak lagi jadi hambatan. Kepastian uang, gaji, pendapatan bisnis itu hanyalah sebuah cara agar hidup penuh kebahagiaan. Demikian, salam dari tempat ketinggian menuju dunia yang di bawah rendah, tapi kita bisa kalahkan dengan hati yang penuh kemuliaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa. Allah Allahu Akbar, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini. Di sini pun. Ini matiin aja Bang. Matiin aja nih. Syukran hamdanillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat para leader-leader, Masya Allah, ini di AC Umi Karni ternyata online offline ya, Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama belajar, menimba ilmu, mengupgrade diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata tentunya. Mungkin malam ini di luar sana banyak orang-orang yang sedang bercengkrama ataupun sedang nonton TV ya. Hari ini kita menginfakkan waktu kita, mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan menjadi amal kebaikan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? HNI. Sukses. Siapa yang mau sukses? Soleha. Karena Mau sukses? kita. Mau sukses? Caranya Allahu Akbar. Sahabat bukan Allah, Masya Allah, ini sudah bertambah lagi sampai 360 dari HNI. Sahabat tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Ari Mariadi. Oh maaf, Ari Ginanjar. Ari Ginanjar ya, ini oleh-oleh yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan ketika kemarin ya, saya bersama secara sudah hampir 2 bulan ini ya, secara rutin di Tangsel. Rasanya kemarin yang hadir offline itu ada sekitar 12. Ya. Ada sekitar 12 mitra dari lintas jaringan dan saya berkomunikasi dengan Umi Karni bagaimana kalau kita sampaikan lagi kepada mitra-mitra kita yang belum bisa hadir secara offline, kita buat Zoom-nya gitu. Luar biasa banget ya yang sudah disampaikan sama Umi Karni tentang IIS. Tentunya apa yang beliau sampaikan itulah yang sudah beliau rasakan sampai di titik ini ya sahabat. Jadi apa yang dikatakan para leader yang hari ini sudah mungkin yang saat ini sudah di posisi co-LED, baik pun sampai di LED pun mereka semua berbicara bukan semata-mata tanpa referensi ya, artinya semua adalah studi kasus, semuanya adalah hasil pengalaman pribadi dari yang mereka tempuh sejak mereka dari AB ya sampai berada di titik LED gitu. Kembali mengulas dari yang disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar, ternyata ada 7 tahapan. Boleh di room chatnya
yang sahabat hari ini merasa ini lagi sedang membongkar ya, membongkar kenapa kok bonus saya segini-segini aja gitu, dari tahun ke tahun kok segini-segini aja. Ini kita sedang mereview diri kita di awal bulan Muharram ya, karena memang momentum awal bulan Muharram itu sebagai niat baru kita, memperbarui niat kita, ibda bin nafsi. Artinya kita memperbaharui niat kita yang mungkin kemarin masih setengah-setengah menjalankan bisnis di HNI. Nah, ini hari ini dengan 7 tahapan ini, boleh sahabat di room di ini ya, boleh ditulis kira-kira hari ini sahabat ada di posisi yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Tentunya semuanya maunya di level yang 7 ya, di lapisan ke-7 ya. Ya. Jadi banyak sekali referensi yang saya dapatkan sampai hari ini kita membuat Zoom itu, mulai dari Bu Oni yang memberikan share yang beliau bilang jangan mengkambing hitamkan orang lain, coba kita mereview diri kita sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Kemudian faktor yang mendasar kita hari ini masih terus stuck di posisi yang ada itu karena apa? Penundaan. Itu yang disampaikan oleh Bu Oni. Kemudian disampaikan oleh Pak Ari Mariadi, kita bisa melihat bahwa para leader yang hari ini turba ya, turun ke bawah itu karena apa? Disitulah letak keberkahan yang beliau dapatkan, para leader dapatkan dengan semakin dia turun ke bawah, semakin dia banyak berkontribusi kepada kepentingan umat, di situ Allah tingkatkan, Allah angkat martabatnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah tingkatkan levelnya gitu. Jadi bukan semata-mata beliau semua yang hari ini, kita lihat sendiri ya leader-leader sampai sing-singkan lengan bajumu ya, sampai dibuka itu kaos kakinya. Untuk apa jalan ke tempat-tempat yang becek-becek gitu ya, bisa kita lihat dari situ sejauh mana kontribusi kita di dalam jalan juang kita di HNI. Disitulah Allah memberikan kita kemudahan dan keberkahan. Anung di nomor 1, yang lain silakan biar komunikasi lebih aktif ya, nggak ngomong sendiri. Ya. Yang lain? Kira-kira sekarang sudah di posisi yang mana? Kenyataannya gitu. Supaya nanti kita akan menemukan setelah selesai Zoom ini, kita akan menemukan titik terangnya. Di mana kekurangan kita, apa yang harus kita lakukan gitu. Yang sepakat dengan video yang disampaikan Pak Ari, boleh tulis S. Bude dan Miati, bukan Nawati, ada lagi? Masya Allah semuanya sepakat ya. Sahabat, kenapa setiap segala sesuatu itu adanya 7 poin, karena lapis langit, ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya itu tentunya punya makna mendalam. Kenapa harus ada 7 poin, itu ya. Jadi sahabat yang dimulakan Allah, lagi-lagi kita sebagai makhluk ya, makhluk di muka bumi ini tentunya berharap pengennya yang sempurna. Lagi-lagi kadang-kadang kita pengen sukses, kita melulu nih menyalahkan orang lain, mengambing hitamkan orang lain nih gara-gara lu. Tapi kita selama ini tidak bisa, belum ya, bukan tidak ya, belum melihat lebih dalam, mengenali diri kita lebih dalam lagi. Gitu. Bentar tadi ada buku. Ya, tadi kembali lagi yang tadi saya utarakan bahwa
Tiap manusia pasti punya keinginan ya, punya keinginan, punya harapan, tapi kadang-kadang nggak balance dengan apa yang dilakukan antara yang diinginkan. Kalau Bu Pepi bilangnya apa? Mimpi tanpa aksi, cuma fantasi. Waduh, dalam banget. Benar apa benar banget? Betul, gimana caranya? Bude dan Niati ya. Bentar ya. Ini saya membaca salah satu buku dari Quranic Law of Attraction. Kita komunikasi dengan Al-Quran. Ya, nanti ke depan, insya Allah minggu depan atau di lain kesempatan kita dapur dengan Al-Quran ya. Nanti ketika kita membuka ayat Al-Quran itu yang hari ini sedang kita alami. Ini yang saya kutip dari buku ini. Kalau kita senang membaca kisah orang terkenal di dunia ini, kita akan mendapati sebuah kesimpulan praktis bahwa kesuksesan seseorang sangat bergantung pada hasratnya untuk berubah. Berubah dari banyak hal. Berubah dari pola pikir, berubah dari mindset-nya, berubah dari pertemanannya, berubah dari kebiasaan-kebiasaannya, berubah dari cara bicaranya, bisa juga berubah dari penampilannya, gitu ya. Saya yakin yang hari ini menjadi leader HNI dulunya tuh ada juga yang masya Allah ya jangankan berjilbab gitu ya, tidak berjilbab bahkan sampai bajunya pun you can see gitu loh. Berarti kan itu metamorfosis ya, berubah dari yang biasa menjadi luar biasa itu butuh kekuatan mental tentunya. Cibiran, cacian, makian, gunjingan dari banyak orang gitu. Beda dengan kita yang hari ini mungkin notabene-nya orang-orang muslim sejati yang sudah terbiasa menggunakan jilbab sejak sekolah dasar gitu ya. Itu mungkin nggak terlalu menentang gitu, tapi mereka yang hari ini menjadi leader kalau flashback ke belakang justru lebih banyak lagi tantangannya gitu. Jadi hasrat untuk berubah. Dan hari ini sahabat harus clear dulu nih dengan diri sendiri. Sejauh mana berubahnya sahabat dari mulai kenal HNI sampai detik ini gitu. Jangan hari ini kita sudah bernikop, sudah berhijab, tapi mohon maaf hati kita nih belum clear dengan diri sendiri, masih setengah hati dengan HNI. Gimana ya? Benar nggak sih nih gitu. Masih belum yakin sepenuh hati gitu dengan HNI gitu. Makanya kadang-kadang ketika kita memberikan follow up kepada orang lain, kepada mitra, gimana mitra pun mau mendengar kalau diri kita sendiri masih belum clear gitu. Sama juga kita menasehati, tapi kita sendiri belum shock gitu dengan diri sendiri gitu. Beda kan kalau kita ngomong, nah udah sholat belum? Kita udah sholat. Nah udah makan belum? Udah tadarus belum? Kita udah tadarus, kan enak gitu. Itu juga dalam menjalankan bisnis di HNI. Itulah yang saya sebut sebagai hasrat kesabaran. Tentunya perlu kesabaran, stok sabarnya yang banyak di dalam melakukan itu semua, karena kan tentunya hadirnya HNI kita pengen berubah secara totalitas, nggak cuma sekedar berubah penampilan kita, tapi kan tidak bisa dipungkiri kita juga ingin merubah perekonomian kita. Setuju? Boleh ditulis S? Iya, yang jelas attitude yang menjadi kita sukses ke depan ya Bun, ya sepakat. Nah, ya S, ya itu dulu. Merubah. Kita tidak akan bisa merubah orang lain dan itu bukan ranah kita untuk bisa merubah. Dan dari diri kita sendiri dulu. Ubah dari pertemanan kita, dari ibadah kita, sampai ada pepatah yang mengatakan jika ingin kau berubah rezekimu, maka ubahlah dulu ibadahmu. Gitu. Artinya, ia memiliki hasrat atau kemauan keras untuk mewujudkan cita-cita luhurnya. Gitu. Cita-cita luhurnya. Jadi antara cita-cita yang luhur dan dengan kesabaran itu harus berjalan selaras. Selaras, seimbang, seirama. Tentunya itu udah bermain hati dan semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kata orang tidak mungkin, kalau kita bilang yakin, insya Allah akan ada jalannya. Kemungkinan besar kegagalan seseorang disebabkan oleh ketidaksabaran dalam menjalani kehidupan ini.
Nah, mulai ngaku nih. Ayo, mulai cengir-cengir nih. Ya, nggak sabar dalam menghadapi penolakan. Ya, kayaknya gue nggak matching dari dengan HNI. Kayaknya nggak cocok ini, nggak cocok nih. Gitu. Tapi pengen, tapi belum siap untuk mendapatkan penolakan, belum siap untuk mendapatkan coaching dari mentornya gitu. Ya piye toh, Mbok kayak itu. Kalau Jawanya. Gimana mau maju tapi dikasih tantangan sama mentornya malah baperan. Baper boleh ya, tapi kalau yang baperan ya nggak boleh gitu. Loh, gimana mau sukses? Orang dikasih tahu mentor, kan mentor udah tahu lebih dulu ya, artinya tahu kapasitas mitranya masing-masing dan yakin setiap yang di coaching sama mentornya, dimotivasi sama mentornya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan yakin kan bisa aja udah. Oh iya piye caranya yo wis, aplas yo, jalan aja udah jalan gitu. Jalan aja udah. Boleh mau kemana, mau jalan, mau ikut enggak ya udah gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ia tidak tahan berjuang keras mewujudkan impian-impiannya. Sedikit saja jatuh, ia tidak mau bangkit kembali. Karakter seperti itulah yang menjadikan kita cepat kalah melawan hawa nafsu. Nah, secara otomatis ia termasuk dalam jiwa yang jauh dari kesabaran. Bagaimana mungkin kita akan mencapai kesuksesan tanpa adanya hambatan? Sungguh hal yang tidak mungkin, bukan? Saya tak mau menyalahkan siapapun. Andalah yang lebih mengerti hidup dan masa depan Anda. Termasuk mentor, ya. Mentor pun nggak bisa semua mitra tahu ya. Ya pastinya ada hal-hal yang mentornya nggak tahu ya. Tapi yang lebih paham diri sendiri adalah diri kita sendiri. Nah, kembali lagi kepada mentor cuma sekedar memberikan jalan, semuanya kembali lagi kepada sahabat yang hari ini hadir. Sepintar-pintarnya seorang mentor memberikan coaching, tidak akan ada pernah nilainya, tidak akan ada nilainya kalau diri kita belum ada itikat yang baik untuk mau merubahnya. Sampai saya melihat satu buku lagi yang ada di sini bahwa sebentar ya. Mana bukunya nih? Sudah saya lipat-lipat kemarin yang hadir sudah saya sampaikan. Nah, ini apa Umi? Umi udah baca mana nih? Ini ya, nggak kelihatan ya. Kolaborasi, energi doa, syukur dan sabar. Ya, dengan kita energi doa kita tambahkan, tentunya kita ada rasa syukur dan sabar. Itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Dengan syukur kita karena kita sabar, maka kita syukur. Mendapatkan perlakuan yang negatif dari orang terdekat kita syukuri. Itu adalah salah satu ciri orang yang sabar. Gitu. Sampai kemarin ya Umi Karni boleh ikut kasih masukan Umi. Jadi ada yang nanya, mitra nih, gimana Bunda kalau suami saya begini. Ibu mohon maaf jangan lihat saya sekarang ya dengan suami gitu. Umi Karni ini adalah saksi sejarah aja. Saksi sejarah itu masa-masa transisi tahun 2017-2018 bertahan di hal yang sekiranya nggak nyaman ya, tapi untuk membentuk sebuah peradaban yang jauh lebih baik tentunya kan kita kepengen ya bagaimanapun caranya saya yakin akan ada pelangi setelah badai silakan Umi mau menambahkan yang kemarin yang ditanya sama mitra tuh gimana kalau suami kita gini gitu. Iya. Silakan Umi. Sabar. Puji sabar. Ikutin polanya ya, pola suami ya gitu. Tunjukkan kalau kegiatan kita positif. Jadi kalaupun dia marah lebih baik kalau kita pulang nih habis HS contohnya misalnya gitu ya. Itu boleh ceritain testimoni leader-leader kita. Tadi ya ibu itu ya, ibu siapalah gitu kan. Suaminya juga nggak mau awalnya. Tapi dengan kesabaran ibu itu, suaminya sering ikut ya walaupun hanya di parkiran gitu, nungguin.
nggak mau ikut ke acaranya, tapi kan mata nggak lihat, tapi telinganya dia mendengar ya. Acara kan nggak mungkin nggak pakai sound system ya, pasti kan soundnya nyampe itu ke kuping suaminya kan gitu. Jadi kita undang nih acara di rumahnya, biarin deh suaminya nggak ikut gabung, tapi hormatilah tamu yang datang ya, jangan pergi kemana-mana. Ya kalau kita lagi bicara di HSI itu kan pasti telinga suaminya denger ya, walaupun seliwerannya pasti masuk gitu. Kadang nanti pikiran di bawah alam sadarnya dia itu akan mencerna ucapan apa-apa sahabat-sahabat istrinya itu. Nanti akan terbuka sendiri deh, yakinlah itu kan sudah ada buktinya depan kita. Masya Allah. Sabar ya, kuncinya adalah sabar dan tetap istiqomah. Jalan kita di jalan yang ihdinas siratal mustaqim ya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri ya, pastinya kalau kita menyimpang kepercayaan itu kan akan luntur ya gitu. Udah dikasih kepercayaan, iya mama boleh 1 jam ya mah, kita ternyata 2 jam 3 jam, gimana tuh kira-kira? Tergoyahkan ya kepercayaannya gitu. Satu sabar, istiqomah, doakan. Doanya yang tadi kita mengeluh jadi doa syukur. Alhamdulillah ya Allah, suami saya mau menyimak HNI, padahal belum. Tapi syukur aja dulu. Itu sih yang saya pelajari selama gabung DNI. Doa saya itu saya ubah jadi doa syukur. Alhamdulillah yang saya dapatkan adalah suami yang soleh, anak-anak yang soleha. Gitu. Kalau kita doanya kita balik jadi doa syukur. Doa mengeluh. Karena kalau doa mengeluh, Allah tahu kebutuhan hambanya ya. Makhluk-makhluknya Allah tahu. Apa sih tujuan menciptakan makhluk hidup ya? Allah tahu tujuannya, jadi jangan kita minta, ya Allah bagi rezeki banyak. Allah udah tahu, makhluknya butuh itu. Kita ganti dengan rasa syukur ya. Alhamdulillah, mata saya masih bisa melihat dengan kebaikan-kebaikan di dunia ini ya. Alhamdulillah, kaki saya masih bisa melangkah di jalan yang benar. Gitu ya, seperti itu ya Bunda ya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini bisa istiqomah, bisa sabar, yang belum kapal doanya doa syukur aja. Alhamdulillah saya udah berkapal pada belum. Nggak apa-apa ya Bu ya, Bapak nih ya, yang di sampingnya dengerin nih. Besok dia dari kepo itu akan mencari tahu biasanya. Tapi kalau sesudah tahu jangan kaget ya Bu, suami lari duluan nanti. Nggak tahu nenteng ibunya malah. Mah mau ke Mitrengno, waduh hati-hati Bu. Udah ada buktinya nih. Gitu aja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kemarin sempat bercerita tentang kisahnya Pak Khalid ya. Pak Khalid datang ke tempat Pak Denny Nuryadin yang leader besar ada di jaringan Pak Khalid. Dulu waktu beliau datang itu, setiap beliau datang, Pak Khalid datang ke rumahnya Pak Denny ya, Ustaz Denny, beliau selalu menghindar dan selalu pergi. Saking bingungnya ini istri, ya Allah, istri yang benar-benar solehah, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau semua ya, buat inspirasi bagi kita. Cuma ngomong gini aja, Abi mohon maaf ya, sebentar aja Umi mau bicara gitu. Abi kan Ustadz ya gitu. Kalau misalkan ada tamu yang datang, itu cara kita sebagai yang punya rumah harusnya gimana? Itu doang. Menghormati. Dan dengan cara begitu ternyata gitu juga ya, walaupun mangkel kali ya. Didengarin itu omongan dari Ustadz Pak Khalid ya, sama Ustadz ini. Qadarullah hari ini adalah jalur terbesar dari beliau dan sudah membangun pondok pesantren di Garut. Saya berazam pengen banget datang ke rumah beliau dan pengen nginep tidur bareng-bareng anak santrinya, pengen belajar bersama ya Allah. Yang mau ikut yuk kita ke Garut. Jadi seperti itu sahabat ya, artinya kalau kita itu tentunya atas itikat baik dari Pak Khalid tentunya ya, kekuatan doa dari beliau dan keyakinan yang mungkin dari udah berbagai macam cara ya, ditolak lagi, saya yakin setiap manusia ada titik di mana dia bisa tergugah hatinya. Begitu juga ketika ada teman saya yang bilang, ya udah kalau suami mah nggak mau, nggak usah dipaksa gitu. Ya, kalau bagi saya enggak bisa. Artinya
ini bisnis bisa dilakukan bersama, sendiri pun bisa, apalagi bersama gitu. Mohon maaf kalau yang masih ada pasangan hidup ya, artinya kita bisa mudah memfollow up mitra kita. Tapi kenapa kita nggak bisa memfollow up orang yang setiap hari bertemu dengan kita, pasangan hidup kita gitu. Pagi, siang, sore, malam tuh ketemu dengan kita gitu. Wah, ini kayaknya tantangan terbesar ini. Kalaupun ini bisa, Masya Allah, ini suatu hal yang membuat kita jadi semakin mudah mengasah diri kita untuk bisa memfollow up gitu. Dengan cara apa gitu. Gitu ya. Artinya kita lihai di dalam memfollow up orang lain, tapi mohon maaf hari ini yang masih sendiri yuk sedikit demi sedikit dengan kekuatan doa yang tadi mau bilang ya, doanya bukan doa maut tapi doanya doa syukur. Alhamdulillah ya Allah suami saya baik hati padahal gue dimarahin mulu. Ya. Alhamdulillah ya Allah suami saya selalu ikut HNI padahal dibayarin ya Mi. Nasinya dikasih ya Mi ya, tapi hari ini di parkiran ya Mi, nggak apa-apa ya Mi. Dan hari ini ya itulah semuanya 2 tahun yang tadi saya bilang ya dihubungkan dengan rasa sabar dan bertahan di hal yang tidak menyenangkan itu sesuatu yang tidak enak ya. Tidak enak tapi yang harus kita hadapi, yang harus kita tempuh gitu karena kita punya keyakinan bahwa segala macam yang saat itu melanda diri kita itu akan cepat berlalu kalau kitanya punya kekuatan untuk terus berusaha tentunya gitu insyaallah. Subhanallah benar sekali Bun ya. Jadi artinya Umi Kani ini salah satu saksi sejarah, bukan berarti hari ini saya menjadi orang yang hebat juga, bukan. Mudah-mudahan ada nilai baiknya juga untuk bisa membuat sahabat hari ini terus bisa bergerak ya, karena memang dulunya juga Pak Firly ketika datang ke tempat Bu Pepi, Pak Soninya menghindar. Kebalikannya Pak Soni ke sini suamiku menghindar. Jadi hari ini pun ayah sudah siap. Kalau ada mitra yang datang suaminya pergi sudah siap. Tapi ya kita berdoanya sih yang positif ya, artinya memang semuanya itu sifatnya alamiah ya, apa namanya ya sifatnya udah nggak bisa dibuat-buat, tapi memang itu skenario Allah yang indah yang harus kita jadikan apa cerita indah tentunya ya. Karena yang hari ini ada di posisi ini tentunya masing-masing punya, kalau kata Bu Nurwati, masing-masing punya hambatan, masing-masing punya tantangan, masing-masing punya cerita-cerita yang mungkin ceritanya itu sampai mengeluarkan air mata gitu, berlinangan air mata gitu, Masya Allah ya pastinya gitu. Tapi kalau kitanya dari situ kita punya rasa kesabaran yang kuat, insya Allah dan semakin dekat, semakin banyak yang kita hadapi, hal-hal yang sekiranya tidak enak gitu, tidak nyaman dengan hal-hal itu, semakin dekat menuju kesuksesan gitu. Jadi sahabat, oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kayaknya pada mellow banget ini. Kalau dibuka apa namanya aslinya yang kedip-kedip, jadi saya bisa melihat ekspresi wajahnya, ekspresi bahagia atau ekspresi bingung atau ekspresi mellow. Tentunya malam ini adalah bagi saya sebagai event ya, sebagai momentum penting di dalam menyambut bulan Muharram ya, kita memperbarui niat kita yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Kalau kita sahabat boleh menulis ya, ada buku tulisnya boleh diangkat. Kalau ada buku tulisnya, Bu Dia Darmi bukan sendoknya yang diangkat, pensil, pulpennya sama bukunya. Jadi kepengen. Ya, bukunya sama pulpennya boleh ditulis. Hal-hal apa saja yang sudah sahabat lakukan selama kenal HNI. Waduh, ngeluarin keyboard, mau siap-siap terbang nih Pak Soleh nih. Hal-hal yang sudah sahabat lakukan secara rutin setiap hari, silakan ditulis. Sejak kenal HNI atau sudah beberapa tahun sebelum kenal HNI pun sudah sahabat lakukan secara rutin setiap hari dan tidak pernah diabsenkan. Selain sholat 5 waktu ya, silakan ditulis. Ya, yang banyak kelihatan nih nulisnya banyak nih yang rutin. Makanya saya untuk HNI ini ketika home sharing itu minimal sahabat pada bawa buku sendiri ya. Jadi ada hal-hal penting yang bisa sahabat tulis di agenda sendiri.
gitu. Karena kita harus clear dulu dengan diri sendiri nih. Jangan sampai kita beratnya kita follow up itu sebenarnya bukan karena merekanya, tapi kitanya nih. Kitanya masih banyak PR gitu. Assalamualaikum, ketinggalan Bunda Khalifah. Nggak apa-apa. Bu Diana, ya lanjut ya. Kalau sudah ditulis, ya. Ini momentum dari bulan Muharram ya, tentunya kita yang tadi saya bilang memperbaharui niat kita. Kalau yang sudah sahabat lakukan, misalnya sedekah setiap hari Rp2.000, yuk kita tingkatkan kapasitasnya. Nah, bawa produk tas, bikin status produk. Nah, bikin status produk berarti kalau satu hari statusnya 5 kali 2. Pagi jam 7 2, ntar jam 9 2, jam 12 lagi 2, malam sore 2, malam sebelum tidur 2. Nah, gitu ya. Kalau misalkan sholat duhanya baru 2 rakaat, nah ditambah nih mulai bulan ini, bulan Muharram ini, rakaatnya ditambah jadi 4. Baca Qur'annya yang baru 1 halaman, besok 2 halaman. Kemudian istighfarnya baru 500, berarti ditambahkan 1000 istighfarnya, gitu ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi barang siapa orang-orang yang banyak berzikir, hati menjadi tenang. Kita tenang nih, follow up mitra, transfer tenangnya dapat. Jadi kita baru datang aja udah, iya bun, mana dulu bun, gitu. Tapi kalau kitanya masih belum ini ya hati kita gitu, jadi mitra terpental gitu loh, nggak ada atmosfer semangatnya, nggak dapet gitu. Berasa nggak sahabat baru duduk nih ikut acara besar event HNI, baru duduk doang gitu, rasanya semangatnya tuh udah berapi-api. Benar apa? Benar banget nih. Karena lihat dari jauh tuh Pak Firly, Bu Oni, Pak Wisnu, Pak Bagus. Kalau dari baru lihat fotonya doang itu, bannernya di situ udah beda gitu. Nah, kita kembalikan lagi diri sendiri nih, karena kadang-kadang Bun, follow up-nya susah Bun, orangnya nggak pernah ditemuin, udah ditemuin dia nggak mau jalan juga. Nah, jangan salahkan orang lain dulu nih, kita kembalikan diri sendiri, kita perbaiki niat kita kapasitas ibadah kita tingkatkan, koreksi diri sendiri. Setahun yang lalu itu banyak nggak kekurangan kita, kesalahan kita, dan jangan dilakukan lagi untuk sekarang dan yang akan datang. Gitu. Oh, kemarin kita follow up mitra begini, oh caranya salah nih. Jangan kita ulangi lagi dengan cara yang lain lagi. Gitu. Kalau yang kemarin kita baru melakukan sholat 5 waktu tok, belum ada sholat sunnahnya, tambahkan. Kalau saya dulu ketika ngajar anak-anak TPA, apa manfaat dari sholat rawatib adalah menambal sholat wajib kita yang mungkin sholat wajib kita ada yang kurang sempurna. Gitu. Maka kita tambahkan dengan sholat sunnahnya, gitu ya. Kan mau mintanya yang banyak. Katanya mau di posisi yang nomor 7, kontribusinya makin besar. Tapi kalau kita mau kontribusi yang besar tapi kita mintanya sedikit, ya ikhtiar kitanya sedikit, gimana? Nah, yang rutinitas yang tadi sudah dilakukan, kita aplikasikan di PCA setiap hari. Jadi sehari nggak PCA tuh, aduh, jangan dulu pulang deh nih kalau belum PCA gitu ya. Gitu ya, selemah-lemahnya iman ya, 1 hari sekali lah ya, selemah-lemahnya iman ya. Sampai Bu Ratu Ira pun nih, Ratu Ira loh yang udah platinum, nggak bisa dia memejamkan mata kalau belum closing 1 KTP. Waduh, keren banget. Ini mah baru dapat 1 seminggu udah sudah girang banget tuh dapat PCA mah hari yang kayak gini mah udah biasa, tapi follow up 10 kali lebih penting ya sahabat ya. Mau banyak banget tapi kalau 0,000,000 mau apa kan gitu. Nah, disinilah kita harus clearkan dulu. Makanya kenapa hari ini saya sengaja menyatukan sahabat semua, karena di HNI itu kita nggak cuma mencari omset, tapi saya bilang ya, kita lebih menggerakkan diri kita clearkan diri kita, sehingga apapun yang kita sampaikan khususnya kepada mitra-mitra kita gitu ya, baru kita WA aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu transfer semangatnya itu udah mengalir ya, walaupun berjauhan. Bu Pepi dengan Bu Lena Wida LED itu belum sama sekali menginjak Aceh. Tapi kenapa bisa jadi LED kalau bukan kekuatan doa? Bayang nggak?
Ya, ketemunya itu udah jadi LED, ketemunya di LO. Sampai dia nggak bisa tuh lagu-lagu HNI, lagu Mas HNI itu dia nggak hafal, nggak ngerti. Sukses-sukses itu nggak ngerti, tapi udah LED gitu. Artinya apa? Kekuatan doa mentor dan manutnya seorang Lena Wida itu. Artinya walaupun dia dosen ya, kesibukannya luar biasa, tapi manut aja apa yang disampaikan sama leadernya. Makanya sahabat hari ini yuk istighfar. Kalau dibilangin sama mentor tuh gak usah tersinggung gitu ya. Mentor tahu apa sih? Waktu lagi sibuknya gitu. Sama, saya juga dulu gitu ya. Tapi kita ambil hikmahnya bahwa mentor tahu, lebih paham apa yang ada di dalam diri mitra-mitra tentunya ya. Sesuai dengan porsinya, ingat sesuai porsinya. Bude Darmi itu porsinya udah porsi jumbo. Waduh, Masya Allah. Udah tinggal doang gitu ya. Tinggal usin doang, Masya Allah. Semangatnya udah melebihi diri saya. Badannya yang jumbo. Iya, oke sahabat, sudah jam berapa ini? Kayaknya nggak berasa nih saya bicara. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kembali saya ulas tadi ya sahabat yang sudah sahabat rutinkan. Yuk kita sinergikan dengan PCA-nya. Ya, kemarin juga salah satu Ustadz yang di HNI kalau nggak salah Pak Buya Muslim ya, dia bilang ketika mendengar suara azan di sholat subuh, seorang anak laki-laki keluar menuju masjid untuk berniat sholat subuh dan diniatkan untuk PCA, pahala PCA-nya itu akan terus mengalir sampai azan zuhur tiba. Begitu juga zuhur, ketika dia sholat zuhur, langkahkan kakinya menuju ke masjid, dia langkahkan kakinya untuk sholat berjamaah plus PCA dan siar HNI, pahala kebaikannya akan terus mengalir sampai menuju sholat asar. Dan begitu selanjutnya sampai kembali kepada pagi hari. Masya Allah. Jadi sahabat hari ini mungkin nggak sahabat sadari ya bahwa hari ini banyak sekali kebaikan yang sahabat sudah lakukan, mulai sahabat keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah. Saya yakin semua sahabat tidak ada yang pernah ketinggalan bawa MHS dan PGH. Baik yang udah dibuka, jangan yang belum dibuka, bingung ya. Coba enggak gitu ya. Kalau Pak Yusuf ini langsung diminum loh Pak Yusuf, mitranya Pak Awi gitu ya. Gitu kok. Sampai itu mitranya Pak Indra aja sampai kolagen, bapak-bapak loh. Kolagen itu dipotong-potong sama dia, Masya Allah. Bapak-bapak loh, bukan ibu-ibu. Gitu ya. Jadi hal seperti itu sahabat ya, kita jadikan rutinitas kita, dan jangan lupa nih follow up nih ya, apalagi yang udah ED. Yang udah ED boleh tunjuk hidung. Dia udah punya 6 rumah. Enak banget ya. Hari Senin di rumah si A, hari Selasa di rumah si B. Kita datengin semua 6 rumahnya. Kira-kira harmonis nggak rumahnya? Harmonis. Nah, itu. Kalau mau harmonis ya punya 6 rumah, 6-nya harus didatengin, harus dirawat, harus disayang, harus didoain gitu ya. Jadi itulah ruhnya kita jalankan bisnis di HNI, bukan cuma sekedar mencari cuan, tapi sejauh mana rasa kedekatan kita, keakraban kita sama HNI. Masjid selalu di motor selalu ada cantelan produk, iya keren. Tuh itu sahabat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Bun, apa tips yang terbaik saat mendapati mentor kita melakukan kesalahan? Terkadang kita bingung juga kalau ingin menegur. Mohon maaf. Mentornya mana yang melakukan kesalahan gitu ya? Wah, ini sifatnya privasi, tapi kulil haq walau kana murran. Katakan walaupun itu terasa pahit. Obat pahit, tapi kalau untuk menjadi obat yang akan menyembuhkan semuanya, yakinkan kalau karena Allah, insya Allah akan ada kebaikan. Tapi kalau untuk pada mentor, kita kadang-kadang kan perlu pendekatan persuasif, lebih mengena, terus negurnya juga nggak di depan orang banyak, gitu. Dan cara negurnya juga bukan menghakimi atau menginterogasi, tapi lebih kepada ajak dulu, membuka pola pikirnya, gitu. Ibu-ibu misalnya gini, ibu-ibu kira-kira kalau obat ini dimakan pahit nggak sih? Gitu. Pahit, pahit ya. Berarti kalau yang gini-gini, nanti akan berasa tuh. Gitu. Ya, tapi sambil ngomong juga sambil berzikir ya.
Jangan sampai nanti jadi tambah masalah gitu. Dan usahakan bicara itu jangan berdua. Kalau untuk hal kayak gini, ada satu orang lagi sebagai saksi gitu ya, karena untuk kepentingan bersama gitu. Itu sih sebenarnya salah satu cara aja ya pada yang saya lakukan kadang-kadang seperti itu. Jadi ada orang ketiga yang bisa dipercaya, jadi ada kesepakatan gitu. Jadi nanti ke depannya, oh bisa kayak gitu. Iya. Bude udah iya Bude udah tinggi, udah nggak sabar pengen terbang tinggi gitu ya. Jadi seperti itu. Saya yakin kalau punya kekuatan hati ya Ibu Prawari Safitri dari Garut ya. Kita punya keyakinan, tapi kalau saya boleh usul sebelum melakukan ini salat hajat dulu ya. Salat hajat dan salat istikharah dan banyakkan zikir, tahlil ya. Dan doanya doa tibil qulub ya. Doa sholawat yang bisa melunakkan hati orang. Insya Allah kalau kita niat baik, Allah akan kasih kemudahan dan akan ada jalan keluarnya. Kalau toh belum bisa juga ya udah jalan aja nggak usah mikirin mentornya. Ya udah ya, jalan aja udah gitu ya. Karena bukan ranah kita untuk benerin orang, kita juga kan tadi kan lagi ngomong sendiri gitu ya. Gitu ya. Ini Iya, tadi Bun, ada yang baik juga orang belum tentu mau menerima baik. iya itu dia kan, nanti malah jadi tersinggung. Kita masih banyak PR yang lain gitu ya. Lebih baik kita lakukan PR hari ini daripada PR yang sudah lewat. Nah, kita kerjakan PR yang hari ini diberikan sama Allah untuk dijawab yang akan datang gitu ya. Ini ada yang penasaran dengan Umi Karni, boleh mau ketemu Umi Karni. Yang dibikin penasaran apa jalan juangnya gitu ya? Iya betul. Dengan Umi Karni, iya. Umi Karni itu teman saya, teman MTS saya yang nggak punya apa ya? Di Suartini kita kan setiap hari ikut Bu, ketemu. Pernah lihat wajahnya. Ayo nanti aku ke Jogja mampir. Ada lagi yang mau bertanya? Kita ya sudah. Seperti tadi kasusnya Ustadz Masur itu. Mudah-mudahan nggak puas ya dengan jawaban saya, Ibu Suartini. Prawari. Apa yang mau ditanya Bu Suartini? Iya silakan Bu Suartini. Itu bagaimana mengatasi supaya mitra kita tidak ada yang disable? Tidak ada disable. Iya, betul. Silakan. Ya, Umi Karni jawab, silakan. Saya juga kalau disable itu Bu Suartini yang disable itu boleh hasil rekrutan sendiri atau boleh include-an? Itu mitra saya kemarin tuh disable ke mitra lain. Itu kunci kelemahan kita itu kurang follow up sih sebenarnya. Jadi PCA jago, tapi follow up-nya kita kurang gencar. Atau mungkin lupa buka AVO ya, Bu. Ini terjadi pada diri saya, satu, karena kurang follow up. Kedua, karena ketidakpahaman dari mitra itu sendiri, Bu. Jadi gini, ketemu sama agen HNI lain selain kita, ketemu nih. Ini pengalaman teman saya. Kok kamu ini dah nggak bisa diinput gitu, ternyata disable. Ya habis dimintain KTP gitu. Jadi dia berpikir beli pakai KTP, Bu. Kan kita harus edukasi ID ini seumur hidup. Itu penting banget di awal ketika kita PCA merekrut, dikasih informasi seperti itu. Ingat ya Ibu, ini ID ini seumur hidup, jadi tidak perlu didaftar ulang lagi. Kalau lupa tanyakan ke kami gitu, ke saya gitu ya, kita kan yang ngerekrut dia ya. Tanyakan lagi ke saya ID-nya kalau lupa ya gitu, Bu. Supaya tidak kehilangan kontak, ya kita simpen nomornya dia, kan di AVO bisa ya, informasi mitra ya, Bu. Kita simpen nomornya. Kalau misalnya nggak aktif, kita bisa lihat di history pada saat pendaftaran. Alamatnya di mana, kita coba cari alamatnya. Kalau itu saya lakukan.
Jadi saya buka di waktu pendaftaran di awal, dulu kan daftarnya sering yang 30, itu data tidak hilang. Ada di HASIS, dibuka, klik ID-nya, nanti akan keluar alamatnya. Saya datengin alamat yang sesuai di KTP itu, Bu. Nyasar-nyasar dikit sih, tapi jadi closing tetangganya, nggak apa-apa lah. Mungkin dia udah pindah kali nggak sesuai KTP, tapi dapat tetangganya jadinya, Bu. Gitu ya, Bu Suartini. Iya. Jadi saran saya, follow up-nya yang digencarkan. Menyapa, minimal menyapa. Jangan nunggu disapa mitra, kita aja yang menyapa. Yang ada di AVO, yang di luar di AVO ya calon prospek namanya. Iya. Ya, terima kasih Umi. Bermanfaat ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Ya, oke, sahabat makan Allah, kita fokus pada yang ada di kita. Kalau kita fokusnya ada yang disable, jadinya tambah beban di dada, ya Pak ya. Satu mati tumbuh 1000. Udah biarin aja. Saya juga disable saya banyak, malah jadi stokis dari jaringan lain. Tapi di bulan yang sama ada 4 stokis yang daftar di bulan yang sama. Karena kita ketika hal itu kita jangan mengeluh, alhamdulillah. Dan sekarang minta mau balik lagi dengan saya. No. Itu ya. Karena awalnya dikasih sama mentornya kan, mungkin dikasih 5 juta tuh, dikasih modal. Kemarin WA saya, Bu Lipa boleh pinjam produk nggak? Mau, siapa dirimu? Gitu ya. Disitulah ya sahabat ya. Kadang-kadang semua itu kan tergantung dari niatnya. Kembali lagi kepada niat kita ya. Jadi tadi ada yang nanya nih, Bu, ada ya kita bikin home sharing 30 orang yang datang cuma 13, Masya Allah. Masih mending yang datang 13, saya cuma 1, Umi Kani doang yang datang. Itu 13 yang datang, 13-nya jadi LED di 13 jalur berbeda. Wow, 2 tahun kemudian jadi platinum, Ibu. Masya Allah. Tadi siapa yang nanya nih? Ya, Nur Samsi, gimana caranya mengajak mitra atau teman supaya semangat diajak HS? Kemarin di rumah ada HS, kami ngundang 30 orang yang datang cuma, aduh, kata cumanya coba bisa dihapus nggak ya? Itu 13 enak banget itu. Ya, saya yang datang enggak 1. Yang datang bukan hanya 1, yang datang Umi Karni, nggak ada cuma, nggak ada hanya ya Karni Nur Rahma tahun 2018, Masya Allah, masa udah banyak. Ya, jadi syukuri yang 13. Syukuri yang 13 ya. Malah justru kalau kata leader, kalau kita mau menghadirkan 10, kita harus undang tuh 100. Ini keren banget loh. Dari 30 yang ada 13 nih loh. Aduh, luar biasa ini. Luar biasa Ibu Nur Samsi. Tangan buat Ibu Nur Samsi, Masya Allah. Ya, itu dulu ya. Kadang ini rasa syukur kita, mohon maaf banget deh. Rasa syukur kita yang hari ini harus kita tambahkan gitu ya sahabat. Ini harus kita syukuri ya. Tuh, kebayang nih hari ini yang datang 13 orang, Masya Allah. Saya tahun 2018 yang datang cuma 1. Gitu ya. Ya itu ya. Jadi clear ya Ibu Nur Samsi. Ya. Dan jangan pula kita mengharapkan ketika mereka datang itu bukan karena diri sendiri itu juga nggak akan dapat apa-apa gitu. Jangan datangnya mereka ke tempat kita tuh bukan karena keinginan dia, tapi karena nggak enak atau terpaksa ya, jangan deh gitu ya. Karena ini kita sedang membangun sebuah bisnis, bukan bisnis Siti Holipa, tapi bisnis sahabat masing-masing. Bisnis sahabat masing-masing. Ada lagi yang nanya? Nah, gitu ya. Maaf ya Bu Nur Samsi, Masya Allah. Bun, kalau kita ingin rekrut, apakah harus menanyakan suami dan istri sudah jadi mitra? Boleh banget. Kalau dia sudah jadi mitra orang, silakan Bapak. Mohon maaf ya, Bapak istrinya sudah jadi mitra jaringan lain. Jadi saya tidak bisa merekrut Bapak untuk jadi mitra saya karena dalam kode etik supaya bisnisnya lebih baik, suami istri untuk bisa berjalan bersama-sama. Kayak kemarin biasanya gitu, mau follow up ternyata tantenya di kampung itu udah mitra. Dia ditanyain terus tuh supaya jadi mitra, tapi dia nggak mau. Saya bilang, ya udah langsung aja telepon ke tantenya yang ada di kampung ya. Apa perlu saya yang teleponin nih, mintain KTP buat jadi mitranya tante? Oh gitu ya Bu. Ibu nggak mau saya jadi mitra Ibu? Jangan, saya nggak mau. Saya nggak mau Mas jadi mitra saya karena yang mengenalkan duluan adalah tantenya di kampung. Silakan bangun bisnisnya bersama tantenya gitu ya. Jadi hal seperti itu. Karena ini penting banget, jangan sampai nanti yang banyak kasus ya.
Tahu-tahu suaminya pulang bawa produk 5 juta, sedangkan istrinya udah buka stokis gitu ya. Sampai kopinya pun nggak tahu kalau kopinya HMI. Gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada jaringan kita. Ya seperti itu ya. Kalau bisa jadikan, kalau yang udah tahu, Ibu udah gabung ini, udah alhamdulillah Ibu, suaminya kalau belum gabung sekalian aja Bu, langsung di bawah Ibu, kalau perlu sekalian kakak. Kartu keluarganya gitu, kayak Pak Awi. Foto kartu keluarganya, jadi 3 anaknya semuanya udah di bawah beliau, istrinya di bawah beliau, jadi 4 jalur besarnya langsung di bawah beliau. Waduh, lebih apa lagi gitu. Belum banyak yang belum Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jam berapa ini? Kayaknya semakin malam semakin Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan saja sahabat ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat. Atau sebelum saya tutup, ada yang hari ini mau membuka Al-Quran, nanti bisa dipraktekkan pada mitra-mitra terbaiknya, 1 orang aja. Baca Al-Quran, langsung dibuka, langsung dibaca. Yang dekat Al-Quran siapa? Yang dekat Al-Quran, Bu Suwati ini mungkin pegang Al-Quran nggak Bu? Nggak fokus ya. Bukan Nawati bawa Al-Quran? Ada Al-Quran? Intinya kalau kita mau besar ya pelanggannya banyak. Ya, ada yang mau? Akhir kita banyak. Apa Bun? Kita banyak. Ada Al-Quran Ibu? Baca. Nanti bisa dipraktekkan kepada sahabat ketika home sharing ya. Surat apa Bu? Buka aja lalu baca 1 ayat. Yang ada terjemahannya ada nggak? HP saya nggak ada ini. Coba nanti ada yang bisa bantu cari terjemahannya ya. Kita hari ini sedang mengklirkan diri kita, dan insya Allah nanti setelah dibaca 1 ayat aja. Silakan Bu. Bismillah. Al-Maidah. Al-Maidah ayat. Ini saya setiap hari sekarang 34. Silakan dibaca Bu. Alhamdulillah. 5 ya. Bentar. Al-Maidah 34 sampai 35. Iya, silakan. 1 ayat aja Bu. Oh, 1 ayat. Oh ya. Sama arti 34-nya aja. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzurriyyatan yang sebentar. Masya Allah, ya Allah, astagfirullah. Gak jelas nih ya Allah. Bentar, Bun. Ulangi, nggih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzurriyyatan yamsuha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Umi, ada yang tahu artinya? Umi Kani mau coba artinya Bu? Artinya sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, Ibu siapa tadi namanya? Suwartini. Ya, Bu Suwartini. Kira-kira apa yang Ibu baca sesuai dengan apa yang Ibu alami hari ini? PCA Ibu hari ini. Tadi artinya apa Bu? Yang terakhirnya Bu? Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Insya Allah setiap hari saya lakukan dengan PCA istiqomah setiap hari, Allah mendengar dan akan dikabulkan. Tapi kapan? Tapi saya tetap
insya Allah akan mendengar dan mengabulkan. Ya. Jadi hari ini clear ya Bu dengan apa yang ada di dalam hati Ibu hari ini saat ini, apa yang Ibu baca hari ini berarti artinya apa sahabat? Segala keluhan, segala hambatan, segala tantangan yang sahabat alami hari ini dijawab oleh Al-Quran. Yakinkan itu? Dan kemarin waktu saya ikut bikin Zoom secara online dan offline, hampir semua yang mereka baca sesuai dengan yang mereka hadapi masing-masing. Dan masing-masing yang hadir itu punya problem yang berbeda-beda. Artinya apa sahabat? Ketika sahabat hari ini merasa udah sekuat tenaga, tapi kok belum ada juga perubahan, yuk back to Quran. Kita kembali lagi kepada Al-Quran, insya Allah Al-Quran yang akan menjawab. Al-Quran yang akan memberikan kita jalannya dengan Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat penenang hati kita gitu ya. Jangan lupa dengan berwudu, membaca Al-Qurannya pun menghadap ke kiblat, artinya salah satu sopannya gitu ya, adab kita di dalam membaca Al-Quran, kitab suci kita ya gitu ya, sahabat yang melakukan Allah. Jadi yuk bisa ketika kita kumpul dengan mitra-mitra kita, ketika mereka semua mengeluh, masing-masing menumpahkan semua, ya ketika mau Bu Nur juga yang minggu kemarin ya Umi Karni ya, kita buka Al-Qurannya masing-masing dan Masya Allah kita semua bersedih loh, kita semua menangis dan semuanya itu yang mereka baca masing-masing beda-beda ayatnya sesuai apa yang mereka alami saat itu gitu. Sampai diri saya pun yang saya baca itu apa yang ada dalam hati saya gitu, termasuk Umi Karni, beliau sedang bicarakan hukum masalah akhirat gitu, masalah surga dan neraka. Ternyata memang ketika beliau melakukan PCA selalu mengajak kebaikan, yuk kita ingin masuk ke surganya Allah, kita rubah semuanya, itu semuanya terjawab. Dan mereka semua pegang Al-Quran sendiri-sendiri dan mereka baca Al-Quran sendiri-sendiri, ya situlah mereka sendiri yang menemukan jawabannya. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya kita melakukan segala sesuatunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya gitu ya. Kalau di dalam di negara kita sebagai makhluk warga negara Indonesia, pedomannya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi ketika kita menjadi Muslim yang sejati, pedomannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kembalilah kita semuanya kepada Quran dan Sunnah Rasulnya, jadikan sebagai pedoman hidup kita, dan jangan pernah kita lupa ya sehari aja, jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran. Karena sejatinya kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, zikir, tahlil, doa, tilawah, dan segala macam ibadah yang menjadi sunnah itu kita lakukan secara kontinu dan berterusan, jangan pernah berhenti, dan insya Allah Allah akan semakin dekat dengan kita. Ketika kita selalu dekat kepada Allah, Allah akan semakin mendekat. Merengek-merengek pun ya, anak kecil minta sesuatu sama bundanya sampai nangis-nangis, kita iba nggak sama situ anak? Gitu kan? Itu kan kita pasti dikasih gitu. Dikasihnya juga bukan kasihnya nggak ikhlas, tapi kasihnya dengan penuh rasa kasih sayang gitu. Gitu ya. Tapi karena kalau kita lakukan terus-menerus, insya Allah Allah juga akan semakin sayang gitu. Makanya kita jangan pernah iri ya dengan leader-leader kok dia mau jelas aja gini. Tapi kita ambil sisi positifnya. Kembali lagi kepada yang tadi poin-poin yang diberikan sama Pak Ari Ginanjar ya sahabat. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini berada di posisi yang 7 itu ya. Posisi ke-7, ketika kita di atas, semuanya ada yang kecil gitu ya. Bukan berarti kita mengecilkan, tapi kita manusia itu berada di derajat yang paling tinggi gitu loh. Yang Allah ciptakan sebaik-baiknya, sempurnanya manusia, sempurnanya makhluk yang Allah ciptakan dari ribuan sel, kita adalah orang pemenang gitu. Maka dari itu yakinkan bahwa semua yang ada di sini, yang hadir di sini punya potensi untuk menjadi sukses di HNI. Takbir. Allahu Akbar. Sahabat, Masya Allah, semakin menggebu aja ini. Ada yang lagi yang mau tanya nih? Tidak? Iya. Ainur Rahma, Ibu Neri, Umi Karni, atas ilmunya izin lab ya, baterainya low. Masih jam 9. Di sini juga sebenarnya ada Bu Neneng Hartati Kolet. Apakah bisa ikut karena anaknya juga baru sehat ya?
Nah, ini Pak Arianto, Masya Allah. Sehat Pak. Saya menyapanya yang online aja dah. Ibu Evi dari Serang. Pak Soleh tadi ada keluar gimana ini? Udah dan Mia, kok kita kesamaan Bu? Jilbab kita, waduh udah mendekati nih LED nih, Bu Karnawati. Amin, doain Masya Bunda. Allah. Ya. Ya. Baru pulang PCA. Keren. Ada yang hari ini sudah dapat KTP? Satu. Alhamdulillah. Jadi 1 jadi 1000 ya. Siapa yang sudah follow up? Tadi siang. Iya, follow up-nya apa tuh makan-makan? Kemarin disable orang dapat 1. Iya, disable 1 nanti dapat 10. Kita jangan lihat yang disable jadinya pikiran kita berat ya. Pak Arianto mungkin mau menambahkan Pak Arianto, Masya Allah. Saya malu jadinya nih berbicara sama orang besar. Silakan Pak Arianto mau ikut menambahkan kali dengan saya yang masih pakir ilmu nih Pak Arianto, Masya Allah. Silakan Pak Arianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk semangat ibu-ibu, saya berharap sekali untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan Zoom ini, selalu mengikuti ya. Saya cenderung ibu-ibu juga semangat, apalagi kalau bapak-bapaknya gitu. Ya, semua saya doakan lah ya semua untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sekaligus untuk mewujudkan cita-citanya keluarganya bisa ketemu lagi di surganya Allah. Ya, tentunya orang sehat itu bukan dunia saja, tapi sehat juga di akhirat. Biasanya yang dipertanyakan adalah biasanya akhir. Pada akhir bagaimana yang bisa untuk menempuh jalan yang baik adalah di akhirnya. Kalau akhirnya sehat, itu ketemunya insya Allah akan semua sehat. Jadi tidak ketemu yang sakit ya. Kalau sakit kan udah bingung dulu. Tapi kalau udah sakit, insya Allah semua akan mendapatkan yang diridhoi oleh Allah SWT. Demikian Bu, saya nggak bisa bicara banyak, cuma hanya mendengarkan supaya ya kita saling sharing, kita sharing sama-sama. Dan Pak Khalid juga setiap pagi insya Allah mulai tanggal 5. Nah, ini udah bisa tunggu, mudah-mudahan karena kita juga masih baru Ibu, alhamdulillah tetap kita setiap hari ketemu orang, yang penting bisa ketemu KTP-nya Bu. Terima kasih. Semangat Pak. Masya Allah Bapak, Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi di HNI itu sukses itu bukan berarti yang lulusnya S1, S2, enggak juga ya, tapi di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan tentunya sahabat ya. Jadi sampai saat ini pun saya selalu bilang sama mitra-mitra saya, belum pernah ditanya tuh Bu Halifah mana ijazah kuliahnya, nggak pernah ditanya sama pihak manajemen ya. Artinya di HNI bukan itu ya yang menjadi tolak ukurnya, tapi siapapun yang hadir di sini yang baru gabung di HNI semuanya adalah masih AB yang masih belum tahu apa-apa, sekalipun dia hari ini seorang dosen, seorang manajer ya, tetap ketika dia menjadi AB dia masih belum siapa-siapa, masih nol gitu ya. Dan dia yang harus sadar diri untuk bisa menjadi orang yang mau belajar gitu. Karena saya ingat banget ketika baru gabung di HNI, saya nulis nama saya Siti Halifah SPDI sama Pepi dihapus. Saya marah dong. Wow, saya setiap seminar itu SPDI saya harus dicantumkan gitu kan. Saya belum paham gitu ya. Artinya jangan sampai SPDI itu membuat orang jadi minder dengan yang baru gabung gitu ya. Nanti tiba saatnya, saya masih belum paham saat itu ya. Ya udahlah, dengan berat hati saya tetapkan nama saya Siti Halifah polos gitu ya. Lama-lama kok ada tulisannya tuh SM. Wah, keren juga nih. Waduh, harus buru-buru EM nih. Wah, sampai di collab, waduh keren banget nih ya gitu ya. Nah, kapan nih LED-nya gitu? Waduh. Nanti kalau udah LED boleh tuh dimasukin SPDI. Oh, ternyata kayak gitu. Kepake juga.
surga gitu ya. Artinya apa? Buku Web itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang jangan sombong gitu lah. Ya, walaupun kamu hebat sehebat-hebatnya Siti Holipah, waduh gabung di HNI ya kamu masih agen biasa yang belum tahu apa-apa di HNI gitu loh. Jadi yang itu membuat berkecamuk, tapi hal yang seperti yang tadi saya bilang ya, sabarnya sejauh apa gitu ya. Ya kan kita belajar capek ya dari S1 ke S2 gitu kan bertahun-tahun, masa nama kita polos aja di banner kan gitu ya. Tapi di HNI bukan itu sahabat. Lucu tapi menggelitik juga gitu ya, walaupun manyun-manyun maju ke depan ya Allah, udah SBDM enggak disebut gitu ya, udah dipanggil paling belakangan gitu. Maju juga sih gitu ya, ada fotonya gitu. Jadi artinya saya masih belum paham tuh ada foto saya di banner, saya udah masuk leader ya artinya ya, udah pakai baju seragam, saya belum paham gitu. Suruh maju, suruh kasih apa coaching ya, yang cuma saya bilang saat itu orang gagal punya banyak alasan, sementara orang sukses cuma punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Insya Allah. Jadi itu yang mungkin membuat aku tapi oh ini calon leader saya itu tahun 2017 akhir itu saya suruh maju pakai baju seragam, ada banner, di banner ada foto saya gitu. Nggak tahu kalau situ udah masuk tim leadernya gitu ya. Karena saya kan sendiri ya dari Tangerang, yang lain kan semuanya dari Bogor gitu. Sampai besok, oh terus ada foto saya gitu terus sampai ada dicantumkan itu saya bilang ya dari SM ke EM ke D sampai ke Kolet gitu ya. Artinya oh ternyata disitulah ya sejauh mana kita bertahan dan terus bergerak. Tentunya kalau Pak Pak Awi bilang tadi kita seperti antrian loket pasti sampai gitu ke tempat tellernya gitu. Cuman antriannya itu sepanjang apa? Nah, hari ini sudah sebentar lagi untuk mencapai tellernya nih. Transaksinya ya jangan mundur lagi ke belakang. Gitu ya. Terus maju dan yakinkan bahwa ya di HNI adalah bisnis dunia akhirat yang akan mengantarkan kita menuju jannahnya Allah. Dan pesan dari Pak Arya Mariadi kemarin apa? Jangan melulu mencari kesenangan kepada manusia, tapi nyenengin Allah aja. Kalau nyenengin manusia belum tentu Allah senang. Tapi ketika kita sudah nyenengin Allah, insya Allah semuanya ikut senang. Itu sahabat ya. Oke, sahabat yang makan Allah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jadi kesimpulannya bahwa hari malam ini adalah sebagai malam tahun baru, semangat baru, tentunya dengan semakin banyaknya mitra baru dan sahabat jangan merasa nyaman dengan mitra yang sudah ada, tapi cuma masih 0-0 gitu ya. Temukan terus darah-darah baru, semangat-semangat baru, ya. Karena pesan mentor apa? Mitra baru semangatnya luar biasa itu hal biasa. Tapi kalau mitra lama semangatnya luar biasa, nah itu baru yang luar biasa. Seperti mendorong mobil mogok ya, coba deh. Nah itulah dituntut kesabaran kita sejauh mana, ketahanan kita sejauh mana. Yang sulit bukan memilih, tapi bertahan apa yang sudah kita pilih. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Kalau sudah ini kayaknya hostnya sudah istirahat. Kita sudahi saja pertemuan malam hari ini. Yang mau WA nomor HP saya bisa ditulis 081513723399. Karena bagi saya sahabat semua, LED bukan suatu yang dibanggakan, tapi saya merasa hari ini adalah mengemban amanah perpanjangan tangan dari manajemen bagi kita yang hari ini menjadi LED adalah orang-orang yang ada di lapangan, yang terjun ke lapangan sampai terus ke bawah. Jadi jadikan saya sebagai sahabat, jadikan saya sebagai teman, jadikan saya sebagai ibu, jadikan saya sebagai tempat sahabat curhat. Saya nggak apalagi bertanya siapa mentornya, nggak. Bagi saya semua adalah mitra saya, semua adalah agen HNI saya, semua adalah orang-orang pilihan Allah yang mau menyapa saya atau mau sama-sama belajar gitu. Jadi saya nggak lagi, mitra lu siapa, silakan ketemu leadernya sendiri gitu, nggak gitu ya. Karena bagi saya LED itu adalah penerang bagi kemaslahatan umat, dan saya yakin dan saya lebih ridho banget kalau sahabat jauh lebih sukses dari saya, Masya Allah ya sahabat ya. Itu menjadi bagi saya suatu kebahagiaan ketika sahabat bisa melebihi level saya saat ini, itu ya menjadi kebanggaan para mentor-mentor yang luar biasa yang mungkin tidak ada di jaringan lain, di bisnis lain ya, seperti itu ya sahabat.
kita sudahi saja. Atau Umi yang mau menutup apa atau saya nih Umi? Langsung tutup aja. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita afirmasi diri kita yuk bersama. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Terima ya kasih Allah. kedua mataku. Terima kasih kedua mataku. Sejak lahir sampai malam ini. Sejak lahir sampai malam ini. Selalu melihat hal-hal kebaikan. Untuk melihat hal-hal kebaikan. Terima kasih kedua telingaku. Terima kasih kedua telingaku. Sejak lahir sampai malam ini. Sejak lahir sampai malam ini. Selalu mendengar hal-hal kebaikan. Selalu mendengar hal-hal kebaikan. Terima kasih mulutku. Terima kasih mulutku. Sejak lahir sampai malam ini. Sejak lahir sampai malam ini. Selalu menyebut namamu ya Allah. Selalu menyebut namamu ya Allah. Selalu mengucapkan hal-hal kebaikan ya Allah. Selalu mengucapkan hal-hal kebaikan ya Allah. Terima kasih kedua tanganku. Terima kasih kedua tanganku. Sejak lahir sampai malam hari ini. Sejak lahir sampai malam ini. Selalu melakukan hal-hal kebaikan. Selalu melakukan hal-hal kebaikan. Terima kasih kedua kakiku. Terima kasih kedua kakiku. Sejak lahir sampai malam ini. Sejak lahir sampai malam ini. Selalu melangkahkan hal-hal kebaikan. Selalu melangkahkan hal-hal kebaikan. Terima kasih hatiku, jiwaku. Terima kasih hatiku, jiwaku. Selalu sabar menghadapi berbagai macam Selalu sabar. Terima kasih mentorku. Terima kasih mentorku. Mentor mengenalkan HNI. Sampai aku ada di titik ini. Sampai aku di titik ini. Kita usap dari kepala kita sampai ke kaki kita. Terima kasih ya Allah, saya sehat. Sehat. Terima kasih ya Allah. Saya bahagia. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala-galanya. Terima kasih ya Allah atas segala-galanya. Terima kasih ya Allah atas segala-galanya. Kita baca Fatihah untuk diri kita sendiri. Kita minta maaf pada diri kita sendiri. Mungkin selama 1 tahun yang lalu banyak hal-hal keburukan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan di tahun ini dan selanjutnya kita menjadi pribadi-pribadi yang memaafkan. Menjadi pribadi-pribadi yang selalu memaafkan. Jadi pribadi-pribadi yang tidak dendam kepada siapapun. Belajar memaafkan. Karena yakinkan diri sahabat. Ketika kita ada rasa dengki, rasa iri, rasa ujub, itu rezeki akan menjadi tertolak sahabat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita belum memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, membuat rezeki beliau semua menjadi tertutup. Yuk sama-sama kita clearkan diri kita belajarkan memaafkan diri kita, juga memaafkan orang-orang yang mungkin sampai saat ini masih berasa menyakiti diri kita. Kita maafkan sahabat. Dengan hati yang ikhlas, bisyirillillah syairilahul Fatihah. Dan sebelum ditutup sahabat, silakan sahabat Japri yang hari ini yang membuat sahabat ada di titik ini. Bilang kepada dia, terima kasih sudah mengenalkan HNI. Silakan. 1 orang saja, Japri kepada orang yang hari ini membuat sahabat ada di titik ini. Kepada mentornya boleh, kepada suaminya atau siapa yang mengenalkan HNI yang membuat sahabat ada di titik ini. Silakan disapa melalui WA. Oke sahabat makan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah menyapa. Terima kasih mentorku sudah mengenalkan HNI atau apa kata-katanya gitu ya. Silakan. Yang dapat saya sampaikan kepada sahabat semua, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat dan bisa sahabat aplikasikan minimal untuk diri sendiri dan bisa juga kita
aplikasikan kepada mitra-mitra terbaik kita, baik secara online maupun offline. Ingat sahabat, menjalankan HNI bukan melulu kita mencari cuan, tapi bagaimana kita membangun keakraban kita, menyatukan hati dan jiwa kita, walaupun mitra kita itu menjauh di sana. Jangan merasa hari ini kita sudah dekat jiwa kita, tapi raga kita dekat, tapi jiwa kita nggak dekat gitu ya. Karena dalam semboyan di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dan raga itu harus selaras dan seimbang. Begitu juga jalankan bisnis di HNI, antara Tibun Nabawi dan bisnisnya tidak bisa dipisahkan. Seperti tubuh kita, antara jasmani dan rohani yang tidak bisa dipisahkan. Sahabat, sampai bertemu di kesempatan. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang penuh berkah, membuat kita semakin terus melambung semangat kita dan menjadi manusia di atas rata-rata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai ikut nangis sahabat yang mau izin yang mau live silakan. Nomor HP saya. Terima kasih Bunda, ilmunya, motivasinya Bun. Sama-sama. Tapi nggak divisualisasi. Divisualisasi. 3 tahun yang lalu. Sampai ketemu Pak Soleh. Saya doakan Pak Soleh sukses di HNI. Terima kasih Bu Aris. Terima kasih Bu Darmiati, sukses di HNI. Bu Fatmawati. Sama Bun, makasih Bun. Pak Bu Soleh. Mikarni, terima kasih motivasinya. Saya doakan Pak Agus Ngatsir, Ibu Nur Samsi, Bu Rumiati. Saya doakan sukses di HNI, berkah ilmunya, berkah hidupnya. Amin. Bu Yuniadi, Bu Lasti, di Hong Kong, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kembali ke Indonesia menjadi leader di HNI ya Bu. Amin. Bu Yusi Hamidah, Ibu Ruswandi, Bu Ahmad. Saya doakan sukses berkah di HNI Bu. Bu Diana di Tangerang, Ibu Tri Mulyani, Ibu Lina Prasekti, Bu Suartini. Saya doakan jadi wasilah ini menjadikan Ibu semakin berkah hidupnya ya Bu, bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian kita semua berada di posisi yang ketujuh ya, poin yang ketujuh ya sahabat. Bisa Amin. mengumrohkan banyak orang, bisa menghajikan banyak orang. Bismillah. Amin. Live ya. Sampai Ya ketemu. Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Bisa.